Shalom puji Tuhan, saat ini kita akan beribadah dan menyembah Tuhan dan mendengarkan renungan singkat firman Tuhan. Semoga Bapak Ibu diberkati dengan ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Mari kita sama-sama bawa pujian penyembahan kita yang terbaik hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus saja. Dan biarlah kiranya pujian penyembahan kita menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Mari sama-sama kita bawa pujian penyembahan kita. Kita nyanyikan pujian ini dari awal. Immanuel. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa. Dalam gelap Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa. Dalam gelap Kau setia, Kau cahaya hidupku. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata. Dalam lemah Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah beserta. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah
Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. I worship Your holy name. I worship Your holy name. Saya serahkan kepada hamba-Nya yang akan membawakan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Puji Tuhan, tundukkan kepala saudara, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini, kami bersyukur, kami berterima kasih buat anugerah Tuhan, buat kebaikan Tuhan atas hidup kami. Di mana kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini, kami tahu semua karena anugerah, semua karena kebaikan Tuhan atas hidup kami. Saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Kami akan belajar bersama-sama dengan firman Tuhan. Sebab itu urapi firman-Mu, urapi hamba-Mu, biar setiap firman yang hamba-Mu sampaikan boleh menjadi rema kekuatan dalam setiap hidup kami di tengah situasi keadaan dunia hari-hari ini. Terima kasih Bapak Surgawi, kami serahkan pemberitaan firman ke dalam tangan Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom. Ya, selamat kita ketemu lagi di dalam channel ini. Kita bersyukur buat anugerah Tuhan, buat kebaikan Tuhan atas hidup kita. Dimana sampai hari ini kalau kita boleh sehat kuat, kita tahu semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Kita akan belajar bersama-sama renungan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Kita tahu bersama bahwa di Alkitab atau firman Tuhan ada banyak hal yang selalu mengingatkan kita, ada banyak hal yang selalu memperingatkan kita. Bukan hanya para nabi, bukan hanya para rasul, bukan hanya gembala penginjil, tapi kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan bahwa firman Tuhan juga selalu memakai makhluk-makhluk yang lain selain manusia. Dan kalau kita lihat bahwa binatang pun bisa dipakai Tuhan untuk berbicara, untuk mengingatkan setiap manusia. Binatang pun bisa dipakai Tuhan untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada setiap manusia. Dan kita lihat dulu satu kebenaran firman Tuhan. Satu kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius pasal yang ke-26. Matius pasal yang ke-26. Kita akan lihat mulai dari ayat 30. Ada 5 ayat kalau tidak salah. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Matius pasal yang ke-26. Saya akan bacakan ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. 32, akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya, karena engkau,
Aku sekali-kali tidak. Ayat 34, Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya, aku berkata kepadamu, kepada Petrus, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian. Puji Tuhan. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Dan seperti yang saya sudah katakan tadi, bahwa Tuhan selalu punya cara untuk mengingatkan setiap makhluk ciptaannya. Tuhan selalu punya cara untuk menyampaikan pesan kepada manusia dengan berbagai cara. Dan kita tahu bahwa di dalam perjanjian lama, bahkan di dalam perjanjian baru itu jelas sekali bahwa para rasul, bahkan para nabi, bahkan gembala, guru selalu dipakai Tuhan. Tapi jangan lupa bahwa di Alkitab juga Tuhan selalu memakai binatang-binatang untuk mengingatkan setiap manusia. Tuhan selalu memakai binatang untuk memperingati setiap manusia, menyampaikan pesan. Kalau kita tahu bersama bahwa di perjanjian lama itu ada di dalam Bilangan pasal yang ke-22 itu jelas sekali bahwa di mana Tuhan memakai seekor keledai untuk mengingatkan, untuk menyadarkan yang namanya Bileam. Di dalam Bilangan pasal yang ke-22 itu jelas sekali bagaimana Tuhan membuka mulut daripada seekor keledai. Itu adalah satu peristiwa yang sangat luar biasa, di mana Bileam bersekongkol dengan yang namanya Balak. Di situ Tuhan memakai keledai untuk berbicara, mengingatkan Bileam. Itu salah satu, kalau kita melihat juga di dalam Amsal bagaimana Tuhan memakai semut menjadi satu. Firman Tuhan berkata bahwa hai pemalas, pergilah kepada semut. Jadi Tuhan memakai juga semut untuk mengingatkan bahwa khususnya bagi orang-orang yang malas, kata Amsal bahwa hai pemalas, pergilah kepada semut dan belajarlah kepada mereka. Bahkan ada banyak binatang, saudara. Di dalam Pemazmur, firman Tuhan juga berkata bahwa pelanduk kambing domba itu mereka bersarang di gunung-gunung. Tapi firman Tuhan berkata bahwa pelanduk juga ini adalah binatang atau bangsa yang lemah. Tapi mereka selalu menjadikan gunung batu itu tempat perlindungan, tempat pengungsian, tempat untuk melindungi diri mereka, bahkan keluarga mereka, bahkan sekawanan, karena mereka tidak punya kekuatan apa-apa untuk melawan yang namanya burung elang, ular dan sebagainya. Jadi mereka punya perlindungan yang kuat, yaitu gunung batu. Jadi firman Tuhan juga jelas mengingatkan bahwa binatang-binatang itu juga semua dipakai Tuhan untuk menyampaikan pesan Tuhan. Nah, malam hari ini kita akan melihat pesan dari seekor ayam. Jadi agak lucu sebenarnya sih tema ini, tapi baik, kenyataan, semua kenyataan. Tuhan memakai seekor ayam. Nah, dalam beberapa menit ke depan saya akan berbicara dengan tema pesan dari seekor ayam. Kalau orang Inggris bilang message from chicken, katanya seperti itu. Kita akan lihat. Sekali lagi saya akan bacakan. Kita lihat di dalam ayat yang ke-34 di dalam Matius pasal 56, Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Sebelum ayam berkokok. Jadi Tuhan
menyampaikan pesan, mengingatkan Petrus bahwa malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kita melihat bahwa pesan dari seekor ayam, bahwa Tuhan memakai ayam ini untuk mengingatkan. Kita melihat dulu saudara. Yang pertama, coba kita lihat, kita mundur di dalam ayat yang ke-33. Dia berkata begini, Petrus menjawab kepada Tuhan Yesus, biarpun mereka semua tergoncang imannya. Karena di dalam ayat 32 Yesus berkata begini, ayat 31, maka berkatalah Yesus kepada mereka, kepada murid-murid, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu, karena aku, sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai berai. 32, akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Petrus menjawab begini, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Ayat yang ke-35, kata Petrus kepada Yesus, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian. Jadi ketika Petrus berkata bahwa aku sekali-kali nggak akan menyangkal, dan semua murid yang ada malam itu mereka sepakat bahwa ya kami sama dengan Petrus. Apa sih yang kita lihat dari pesan ini? Dan Yesus berkata begini kan, aku berkata kepadamu sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Yang pertama, bahwa pesan dari seekor ayam, Tuhan memakai ayam untuk menyampaikan pesan kepada murid-murid yang ada bahwa jangan berjanji kalau kita tidak bisa menepatinya. Ayat 35 dan 33 dan 35 itu jelas bahwa Petrus berkata bahwa sekali-kali aku tidak akan menyangkal, saya akan mati bersama-sama dengan Tuhan, kata Petrus, dan diiakan oleh semua murid-murid yang ada. Yang pertama, pesan dari ayam ini bahwa ketika ayam berkokok, coba kita lihat dulu saudara, di dalam coba baca di dalam ayat yang ke-75. Coba baca di ayat yang Matius 26 ayat 75. Ketika ayam berkokok, ketika ayam berteriak, maka teringatlah Petrus akan janjinya. Sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Itu janji Petrus. Nah, yang pertama ini bahwa saya akan poin yang pertama adalah jangan berjanji kalau kita tidak bisa menepatinya. Kalimat ini saya dapatkan dari ada satu film yang judulnya Home Alone, yaitu film ini biasa kalau di bulan-bulan Desember selalu muncul di televisi swasta, dan hampir setiap tahun film ini selalu muncul, Home Alone 1, 2, sampai 3. Dan adanya namanya Kevin McAllister kalau tidak salah, namanya Kevin. Dia ketemu dengan tunawisma, yaitu tunawisma kalau mungkin di sini ada orang gelandangan atau pengemis. Dan Kevin ini ketika dalam film itu, pengemis ini menyelamatkan yang namanya Kevin yang dikejar-kejar oleh 2 penjahat. Dan Kevin memberikan mereka terlibat dialog dan mereka sangat akrab. Dan ketika Kevin akan berpamitan dengan tunawisma ini, Kevin memberikan satu benda, yaitu
burung merpati. Jadi Kevin pegang satu dan tunawisma itu pegang satu. Dan sebelum Kevin pergi, Kevin pesan begini kepada tunawisma, kalau kamu butuh apa-apa, kamu boleh hubungi saya, katanya. Karena memang Kevin ini dari latar belakang dari keluarga yang sangat kaya dalam cerita film itu. Dan tunawisma ini menjawab begini. Jangan berjanji kalau kita tidak bisa menepatinya. Dan sampai sekarang itu kira-kira sudah berapa tahun saya, dan itu tertanam dalam pikiran saya bahwa jangan berjanji kalau kita tidak bisa menepatinya. Petrus berkata bahwa, wah, sekalipun mereka teman-teman saya, murid-murid Yesus itu tergoncang imannya, saya enggak. Bahkan saya akan mati juga bersama-sama dengan Yesus. Sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, kata Petrus, aku enggak akan menyangkal. Aku tidak akan mengkhianati engkau. Aku tidak akan berontak. Saya akan tetap ada di sisi Tuhan. Jadi seperti itu. Saya akan terus mendampingi Tuhan. Saya akan terus mendampingi guru. Saya akan terus mendampingi Yesus. Walaupun situasi apapun, walaupun ada bahaya apapun, saya tetap ada. Itu janji Petrus kepada Yesus. Tapi Petrus berkata bahwa sebelum ayam berkokok, kamu sudah menyangkal aku 3 kali. Dan ketika ayam berkokok, ayam berteriak, maka Yesus teringat, Petrus teringat dengan perkataan Yesus. Jangan berjanji kalau kita tidak bisa menepati. Oleh sebab itu, saya percaya bahwa kita semua juga pernah mengalami hal yang sama. Seringkali kita juga berjanji kepada orang lain, bahkan juga orang lain suka berjanji kepada kita, kalau begini dan begini, saya akan begini dan begitu. Jadi ada timbal balik. Begitu juga dengan orang tua kepada anak, begitu juga anak kepada orang tua suka berjanji, tetapi pada akhirnya bahwa mereka tidak pernah, dan lebih banyak mereka tidak menepatinya daripada menepati janjinya. Begitu juga orang tua terhadap anak, bahkan pimpinan, bosnya kepada karyawan, itu sering begitu. Mereka berjanji tetapi tidak bisa, tidak pernah menepatinya. Kalau saya diberkati, kalau saya dapat ini, saya akan kasih begini kepada kamu. Itu sering kita dengar, saudara. Orang-orang yang ketika mereka sudah mendapatkan apa yang mereka inginkan, apa yang mereka harapkan selama ini, janji mereka tidak pernah tepati. Bahkan orang bilang batang hidungnya pun tidak kelihatan. Dari hal ini kita belajar bahwa jangan terlalu berharap kepada manusia. Jangan terlalu pegang janji manusia. Kenapa? Karena itu akan mengecewakan. Oleh sebab itu di dalam Mazmur pasal yang ke-12, Mazmur pasal yang ke-12 Mazmur 12 ayat yang ke-7. Mazmur 12 ayat 7. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji dan dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Janji Tuhan adalah janji yang murni, terbukti. Pemazmur berkata bahwa janji Tuhan itu sudah terbukti, jadi nggak perlu diragukan lagi. Jangan berjanji kalau kita tidak bisa menepatinya. Oleh sebab itu kita pegang aja janji Tuhan. Kalau janji manusia itu 80% pasti gagal. Tapi kalau janji Tuhan, pemazmur berkata bahwa itu janji yang murni dan sudah teruji. Tidak pernah gagal. Kalau memang sudah teruji, kalau kita lihat di
baca dalam Maleakhi pasal yang ketiga itu jelas bahwa seorang pengrajin perak, dia akan duduk di situ, di tempat peleburan perak. Dia akan duduk dan dia akan melihat, dia akan menjaga. Janji Tuhan itu seperti itu. Tuhan ketika dia berjanji, Tuhan akan mengawasi dan Tuhan akan menjaga kita, dan Tuhan akan tepat melakukan seperti janji Tuhan dalam hidup kita. Oleh sebab itu di dalam Bilangan pasal yang ke-23, dalam Bilangan pasal 23 ayat 15, Bilangan 23 ayat 15 berkata begini, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, dan berbicara dan tidak menepatinya. Itu jelas. Bilangan 23 ayat 19, Tuhan itu bukan manusia dan bukan juga anak manusia sehingga ketika Tuhan berjanji dia tidak akan menepatinya. Dia adalah Tuhan yang 100%. Ketika dia berjanji, dia pasti akan melakukan dan pasti akan menepatinya. Oleh sebab itu Mazmur bilang itu, janji Tuhan itu janji yang murni, bagaikan perak yang dimurnikan. Sebab itu jangan berjanji kalau kita tidak bisa menepatinya. Walaupun mereka akan tergoncang imannya, saya tidak. Walaupun saya akan mati, saya tetap akan ada. Saya nggak akan tergoncang iman saya. Tuhan bilang, kamu sebelum ayam berkokok, kamu sudah menyangkal aku 3 kali, kata Yesus. Sebab itu pegang janji Tuhan. Mazmur berkata bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak, karena Tuhan menolong, Tuhan segera menolong. Itu janji Tuhan. Tuhan selalu tepat waktu. Tuhan selalu tepat dengan setiap apa yang Tuhan janjikan. Oleh sebab itu jangan terlalu berharap dengan janji manusia. Karena suatu kelak nanti kita akan dikecewakan. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata bahwa orang-orang yang berharap kepada Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, artinya bahwa orang yang berharap dengan janji Tuhan, orang yang percaya dengan firman Tuhan itu tidak akan pernah dikecewakan. Tidak akan pernah dikecewakan. Itu jelas orang-orang yang berharap dan percaya kepada Tuhan, kepada janji Tuhan, kepada firman Tuhan. Orang-orang yang berpegang kepada firman Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang berharap kepada firman Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa mereka itu tidak akan pernah dikecewakan. Pegang setiap janji Tuhan. Jangan berharap kepada manusia. Yang kedua, pesan Tuhan lewat ayam, pesan dari seekor ayam. Coba kita lihat di dalam ayat yang ke-75, dalam Matius tadi, Matius 26. Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-75. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Ketika ayam berkokok dan ketika Yesus ditangkap, maka dia mengikuti Yesus dalam perjalanan. Terus ada satu orang berkata bahwa, kamu murid Yesus? Enggak, saya nggak kenal. Terus begitu juga yang satu, apaan sih? Kamu ngomong apa sih? Itu bahasa, orang bilang, bukannya kamu orang yang suka sama-sama dengan Yesus itu? Enggak, kamu ngomong apa sih? Kamu bercanda, bahasa harian seperti itu.
Terus yang ketiga dia berkata bahwa bukannya kamu juga murid Yesus? Maka di situ Petrus dia bersumpah dan mengutuk bahwa saya nggak kenal orang itu. Dan ketika Petrus berkata demikian, maka dia mendengar ayam berkokok. Dan ketika dia mendengar ayam berkokok setelah dia berkata bahwa sumpah deh saya nggak kenal dengan yang namanya Yesus, maka ayam berteriak kukuruyu. Maka Petrus teringat dengan apa yang Yesus katakan, sebelum ayam berkokok kamu sudah menyangkal aku 3 kali. Petrus teringat, artinya bahwa seekor ayam memperingatkan Petrus ketika ayam itu berkokok, berteriak kukuruyuk. Maka Petrus teringat kepada perkataan Yesus. Oleh sebab itu di dalam ayat yang ke-75 dia berkata begini, maka teringatlah Petrus. Saya baca ya, dari ayat 74. Maka mulai Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Aku nggak kenal Yesus, aku nggak kenal guru itu, aku nggak kenal orang yang kamu bicarakan itu. Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus. Teringatlah Petrus. Maka Petrus teringat bahwa benar guru saya sudah ngomong begitu. Kamu akan menyangkal aku 3 kali sebelum ayam berkokok. Apa sih pesan yang kedua ini adalah seekor ayam mengingatkan Petrus. Seekor ayam memperingatkan Petrus. Bayangkan, ayam memperingatkan Petrus. Tuhan memakai ayam untuk mengingatkan Petrus, menyadarkan Petrus. Kamu sudah salah Petrus. Tuhan pakai seekor ayam. Sama dengan Bileam tadi. Tuhan membuka mulut Bileam. Tuhan membuka mulut seekor keledai untuk mengingatkan, memperingatkan. Kalau kamu maju lagi, maka kamu akan mati. Kenapa? Ketika keledai melihat bahwa di depan dia itu ada malaikat Tuhan dengan pedang bernyala-nyala, maka otomatis keledai takut. Maka keledai mulai menyimpang. Dia takut. Dan Anda lihat Bileam pukul. Dan terakhir saudara, bahwa malaikat menggiring keledai itu untuk membawa di jalan yang sempit. Artinya bahwa di jalan sempit itu keledai nggak bisa ke kanan dan nggak bisa ke kiri. Jadi jalannya udah sempit. Dan di depan itu ada malaikat Tuhan dengan pedang yang bernyala-nyala. Di situ keledai, Tuhan buka mulutnya. Kenapa kamu mukul saya? Apakah selama ini saya tidak taat kepadamu? Dan lebih parahnya bahwa Bileam meladeni apa yang disampaikan oleh keledai. Artinya bahwa dia nggak kaget, kok kenapa? Dan Tuhan membuka matanya bahwa di depan dia itu ada malaikat Tuhan dengan pedang yang bernyala. Tuhan memakai keledai. Dan Tuhan memakai hal yang sama juga, seekor ayam mengingatkan Petrus, hei Petrus, kamu sudah salah. Ingat bahwa saya sudah katakan tadi beberapa jam sebelum saya ditangkap, bahwa kamu akan menyangkal saya sebelum ayam berkokok. Tuhan memakai ayam untuk menginsafkan, menyadarkan Petrus. Saya percaya bahwa kita semua sudah tahu cerita dalam Lukas. Dalam Lukas pasal yang ke-15 tentang anak yang hilang. Dalam Lukas pasal yang ke-15 tentang anak yang hilang itu, dia punya harta yang banyak, ceritanya seperti harta banyak, dan dia minta kepada bapaknya untuk kasih hartanya, dan akhirnya dia ambil hartanya, warisannya, dan dia pergi ke satu kota, dan di situ dia menghabiskan uang berfoya-foya. Alkitab berkata bahwa dia berfoya-foya, dia menghambur-hamburkan uang dan hidup dengan boros, dan dia hidup dengan tidak baik. Dan pada saat itu Alkitab berkata bahwa di negeri itu terjadi bencana kelaparan. Dan dia nggak punya uang lagi, uangnya udah habis. Dan
Alkitab berkata bahwa untuk memenuhi, mencukupkan dirinya untuk makan, maka dia pergi ke satu pengusaha babi lah, seperti itulah. Saya katakan bahwa seorang peternak babi, seorang pengusaha babi, untuk ya udah, daripada saya nggak makan, mendingan saya jaga babi. Dan karena dia sudah lapar, Anda membaca cerita itu bahwa dia hendak memakan makanan babi. Dan singkat cerita bahwa dia teringat bahwa di rumah bapak saya itu ada berlimpah makanan, banyak pembantu, dia nggak usah kerja, dia nggak usah capek-capek. Dia ingat bahwa papa saya itu berkelimpahan makanan, punya pembantu banyak, bahkan di rumah, bahkan di kebun punya pembantu segalanya, dia nggak usah capek. Dan dia saat itu dia tersadar lewat cerita ini bahwa bencana adalah cermin bagi kita untuk melihat keberadaan hidup kita. Bencana itu adalah cermin bagi kita untuk melihat keadaan kita. Artinya bahwa jangan sampai Tuhan memakai bencana, jangan sampai Tuhan memakai masalah yang serius untuk mengingatkan kita, memperingatkan kita. Artinya bahwa di sini juga Tuhan memakai bencana, kelaparan untuk mengingatkan anak yang hilang ini. Ketika dia mengalami bencana kelaparan, dia tidak bisa makan, dia tidak bisa berbuat apa-apa, maka dia teringat. Dia tersadar bahwa di rumah bapak saya itu banyak makanan. Tuhan pakai situasi yang rumit, yang sulit bagi seorang anak ini untuk mengingatkan dia bahwa, hei, di rumah bapak saya itu ada berkelimpahan. Sebab itu jangan sampai tunggu situasi yang sulit, jangan sampai tunggu bencana datang, jangan sampai tunggu hal-hal yang sukar, yang sulit untuk menegur kita. Seringkali Tuhan bisa memakai alam, Tuhan bisa memakai sekeliling kita untuk apa? Menasihati kita, menegur kita, memperingatkan kita. Biasanya kalau kita belajar dulu di sekolah bahwa kalau sebelum gunung meletus itu biasanya ada tanda-tanda, atau tsunami sebelum dia datang biasanya ada tanda. Jadi sebelum terjadi bahaya, bencana yang besar yang bisa membunuh hidup kita, Tuhan selalu kasih tanda, Tuhan selalu memperingatkan setiap hidup kita. Sama dengan seorang anak, Tuhan mengingatkan dia, Tuhan memakai bencana untuk mengingatkan seorang anak yang hilang ini. Dan hal yang sama Tuhan pakai seekor ayam untuk mengingatkan Petrus, menyadarkan Petrus, mengingatkan Petrus. Di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-12, Pengkhotbah pasal yang ke-12, coba baca di sana, Pengkhotbah pasal yang ke-12. Coba lihat Pengkhotbah pasal yang ke-12 ayat 1. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum datangnya hari-hari malang. Ingatlah kepada penciptamu. Ketika engkau senang, ketika engkau diberkati, ya ingat kepada Tuhan. Jangan sampai hari-hari malang itu memperingatkan kita, menegur kita, untuk kita kembali kepada Tuhan, untuk kita mengingat kepada Tuhan. Itu yang kedua. Dan yang terakhir,
Yang terakhir di dalam ayat yang ke-75 dia berkata begini, di dalam Matius pasal 26 ayat 75. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu Petrus pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Lalu Petrus pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Yang ketiga adalah, kita lihat di sini. Ketika ayam berkokok, maka teringatlah Petrus. Jadi pesan yang ketiga adalah Petrus pergi dan keluar. Lalu Petrus pergi, ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Petrus pergi dan keluar, dia pergi dan keluar. Nah, pesan yang ketiga adalah dari ayam berkokok ini adalah bahwa mengingatkan Petrus bahwa, hei, kamu harus keluar, kamu harus pergi. Artinya bahwa kita harus keluar dari situasi yang ada, dari intimidasi yang ada. Kalau kita baca di dalam pasal berikutnya bahwa bagaimana yang namanya seorang Yudas, ketika dia tahu bahwa orang yang dia serahkan itu akan dihumati, firman Tuhan berkata bahwa Yudas dia menyesal, dan bahwa dia berkata, saya sudah berdosa. Dia menyesal, tetapi penyesalan itu tidak dibarengi dengan kesadarannya. Dia bukan hanya pergi berkumpul dengan murid-muridnya, tapi ketika itu berkata bahwa maka menyesallah Yudas, dia merasa bahwa dia sudah berdosa menyerahkan orang yang tidak bersalah, maka pergilah Yudas menggantung dirinya. Jadi situasi ini yang sulit. Ayam mengingatkan Petrus pergi dan keluar, artinya bahwa ada situasi yang membuat Petrus stres, dia terintimidasi. Kita melihat di sini bahwa Yudas terintimidasi, pikirannya menguasai dia sehingga dia mengambil keputusan yang singkat untuk menggantung diri. Dia merasa bersalah. Enggak. Petrus juga sama, dia merasa bersalah, tetapi dia pergi dengan murid-muridnya, dia berkumpul dengan murid-muridnya. Kalau Petrus tidak mengambil keputusan ini, bisa jadi dia juga akan mengikuti langkah yang dilakukan oleh Yudas. Ada begitu banyak orang yang tidak bisa keluar dari pikiran. Ada begitu banyak orang yang tidak bisa keluar dari rasa bersalah dia. Ada begitu banyak orang yang tidak bisa keluar dari rasa menyesal dia. Bahwa saya sudah melakukan sesuatu yang salah, saya sudah melakukan sesuatu yang buruk. Dan dia diintimidasi dengan situasi itu. Dan kalau kita melihat bahwa ada begitu banyak orang yang bunuh diri, minum baikon, minuman yang beracun, bahkan ada begitu banyak juga orang yang lompat dari gedung, menabrakkan diri di mobil, menabrakkan diri di kereta. Kenapa? Karena situasi yang membuat dia mungkin rasa bersalah, dia sudah melakukan hal yang salah, sehingga pikiran itu mengintimidasi dia, perbuatan itu mengintimidasi dia. Sebab itu lewat ayam berkokok, kamu harus keluar. Maka Petrus pergi dan keluar. Kita harus berusaha untuk keluar dari situasi yang berkata bahwa saya berdosa, saya menyesal. Sehingga kalau kita tidak bisa keluar, maka hal itu akan menguasai hidup kita dan kita bisa mengambil langkah yang buruk dalam hidup kita. Kita harus keluar dari situasi rasa bersalah kita yang terintimidasi. Oleh sebab itu, biarlah hari-hari ini ada banyak orang yang mungkin mengalami situasi rasa bersalah, rasa berdosa, banyak penyesalan, banyak hal. Oleh sebab itu, Paulus berkata di dalam 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat 4 dan 5, kita harus menaklukkan pikiran kita ini. Kita harus taklukkan kepada Kristus.
Artinya pikiran-pikiran yang jahat, pikiran-pikiran yang disesupi oleh iblis, pikiran-pikiran yang mengintimidasi kita. Rasul Paulus berkata bahwa kita harus taklukkan kepada Kristus. Oleh sebab itu, apapun situasi keadaan kita hari-hari ini, sekeliling kita akan selalu mengingatkan kita. Sekeliling kita selalu menyadarkan kita, memperingatkan kita. Dan hari ini firman Tuhan jelas, Tuhan memakai seekor ayam untuk mengingatkan Petrus. Jangan berjanji kalau kita tidak bisa menepatinya. Jangan suka berjanji kalau kita tidak bisa menepatinya. Pegang firman Tuhan, karena jelas firman Tuhan berkata bahwa orang-orang yang berharap dan percaya kepada firman Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Yang kedua adalah pesan seekor ayam kepada Petrus. Dia menginsafkan Petrus, menjadarkan Petrus. Ketika ayam berkokok, maka teringatlah Petrus kepada Yesus, kepada perkataan Yesus. Biarlah situasi yang ada dalam hidup kita, sekeliling kita, bisa tetangga mengingatkan kita, bisa anak mengingatkan kita. Sekeliling dalam hidup kita bisa mengingatkan kita, mengingat kembali kepada Yesus. Biarlah situasi yang terjadi dalam hidup kita membuat kita mengingat kepada kasih Tuhan, membuat kita kembali kepada anugerah dan kebaikan Tuhan. Dan yang ketiga adalah kita harus keluar dari situasi yang menguasai pikiran kita, mengintimidasi. Saya berdosa, saya bersalah. Tidak. Firman Tuhan berkata bahwa kita adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Oleh sebab itu kita harus menaklukkan setiap pikiran kita. Kita harus taklukkan kepada Kristus. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan yang kita sudah dengar hari ini boleh memberikan kita kekuatan bahwa Tuhan bisa memakai siapapun, entah dia gembala, penginjil, guru, bahkan orang-orang di sekeliling kita, bahkan keadaan di sekeliling kita, bencana. Dan kita harus tahu bahwa bisa juga, dan memang ya, situasi pandemi ini, virus corona ini bisa memakai kita untuk kembali kepada Tuhan. Anda tahu bahwa awal-awal corona itu kira-kira bulan Maret, April, Mei itu semua di lock. Gereja tidak boleh beribadah selama hampir 2 bulan. Maka selama itu setiap hari Anda mendengar bahwa orang punya mesbah, mereka mulai membaca Alkitab, membangun mesbah di rumah. Artinya bahwa Tuhan bisa memakai keadaan ini. Memang Paulus berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara, dalam segala situasi untuk mendatangkan kebaikan. Lewat peristiwa virus ini, pandemi ini, kembali kepada Tuhan bahwa kita ini lemah, saudara, tidak berdaya. Hanya virus yang tidak kelihatan itu bisa membunuh kita. Dan yang ketiga bahwa biarlah hidup kita, pikiran kita taklukkan kepada Kristus. Puji Tuhan, tundukkan kepala saudara, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan malam hari ini. Kami bersyukur karena kami tahu bahwa firman Tuhan jelas selalu mengingatkan kami supaya kami kembali kepada Tuhan, menyadarkan ke kami, mengisapkan kami, supaya kami kembali kepada Tuhan. Lewat situasi pandemi hari-hari Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan sedang memakai keadaan untuk mengingatkan bahwa kami butuh Tuhan, bahkan kami perlu Tuhan. Sebab itu biarlah kami kembali kepada kasih dan cinta kami yang mula-mula kepada Tuhan. Terima kasih, dan malam ini juga Tuhan kami akan berdoa. Kami berdoa terus buat bangsa kami, buat negara kami, berkati bangsa kami, biarlah belas kasihan Tuhan, shalom Tuhan dicurahkan atas bangsa kami, dan biarlah Tuhan pemulihan Tuhan ke depan Tuhan, bahkan bulan-bulan ke depan, bahkan tahun ke depan akan terjadi pemulihan. Sebab itu biarlah belas kasihan Tuhan turun atas bangsa kami, shalom Tuhan turun atas bangsa kami. Dan kami menyerahkan juga Tuhan kota Jakarta di mana kami ada, Tuhan berkati Tuhan, biarlah Tuhan
ke depan Tuhan kami akan melihat bahwa situasi keadaan bangsa ini khususnya kota Jakarta kami ada Tuhan boleh pulih sehingga kami boleh beraktivitas kembali seperti sedia kala. Terima kasih meteraikan setiap firman-Mu dalam hidup kami supaya kami tidak berdosa terhadap Engkau. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya.